Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, aku mau tanya deh, tujuan kita untuk hidup di dunia itu apa sih? Untuk apa sih ibadah yang kita lakukan? Terus untuk apa sih harta kita sodakohkan? Untuk apa sih zakat kita tunaikan? Dan untuk apa sih kita berbuat baik selama di dunia dan beribadah serta melakukan hal yang terbaik yang kita mampu selama di dunia? Bukankah kita mengharap ridho dan rahmatnya Allah dan nantinya kita berharap bisa masuk ke salah satu syurganya Allah? Syurga adalah salah satu ciptaan Allah yang diliputi kenikmatan yang luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Bahkan baunya aja bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Namun, ada orang-orang yang jangankan bisa masuk surga, bahkan mencium baunya surga aja nggak bisa. Orang-orang yang tidak bisa mencium baunya surga ini dibagi ke dalam 7 golongan. Yang pertama adalah orang yang sombong. Orang yang sombong, ia tidak bisa masuk surga, juga tidak bisa mencium bau surga. Bahkan, sekalipun kesombongannya sangat kecil, sebesar biji dzarrah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia, dan ketika ia meninggal di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat sombong, akan haram baginya mencium bau surga atau melihatnya." Lalu seorang laki-laki dari suku Quraisy yang bernama Abu Raihanah berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, saya benar-benar menyukai keelokan dan menggemarinya hingga pada gantungan cemetiku dan juga pada tali sandalku." Rasulullah SAW bersabda, "Itu tidaklah termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi, sombong itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu akhirat. Menuntut ilmu akhirat ini dalam salah satu hadis juga disebutkan fisabilillah. Namun, jika ilmu akhirat dicari untuk tujuan duniawi, maka orang tersebut terancam tidak bisa mencium bau surga. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ahmad. Golongan yang ketiga adalah menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Nasab merupakan salah satu hal yang dijaga oleh Islam. Orang yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayahnya, ia juga mendapat ancaman tidak bisa mencium bau surga. Karenanya, Islam melarang umatnya menisbatkan nama kepada nama orang tua angkat. Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Golongan yang keempat adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman sekarang, banyaknya pakaian yang digunakan namun bagi Islam dianggap telanjang dengan dalih modis dan perkembangan zaman. Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan, rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Golongan yang kelima adalah orang yang menyemir rambutnya, khususnya dengan warna hitam. Hal ini sepele, namun bisa menghalangi kita mencium aroma surga. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati.
Mereka tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Golongan keenam adalah wanita yang minta cerai tanpa alasan. Dalam Islam, perceraian adalah perkara haram yang paling dibenci Allah. Boleh dilakukan untuk menyelamatkan keluarga dari kemudharatan yang lebih besar. Namun, jika ada wanita yang minta cerai tanpa suatu alasan, maka ancamannya adalah tidak bisa mencium bau surga. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga halal baginya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Golongan terakhir yang tidak dapat mencium bau surga adalah orang yang membunuh kafir mu'ahad. Islam sangat menjunjung kesetiaan pada perdamaian. Islam melindungi hak-hak manusia sebagaimana diatur dalam syariat. Maka seorang muslim tidak boleh membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah Islam atau disebut kafir mu'ahad. Jika seorang muslim membunuh kafir mu'ahad, ia terancam tidak bisa mencium bau surga. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga. Hadis riwayat Bukhari. Demikian 7 golongan yang tidak akan pernah mencium bau surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan dari orang mukmin yang Allah cintai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.